Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penikmat MNC GPIB. Saya Pendeta Marta Belawati Tuhumena Tarihoran. Saat ini saya sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Efata Jakarta Selatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mengisi hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami. Tuntunlah kami, berikanlah kami hikmat, agar kami dapat mengerti firman yang kami baca renungkan pada pagi hari ini untuk menuntun kami dalam mengisi kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dan agar nama-Mu dimuliakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari sebenarnya demi nama Tuhan?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memberlakukannya dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, penikmat dan pemirsa MNC GPIB, bacaan kita dalam Mika atau dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 13 sampai dengan ayat 18 tadi menceritakan tentang Nabi Mika yang diminta untuk memberikan penjelasan kepada Raja Israel, di mana mereka berniat untuk merebut Ramot Gilead. Sebelumnya dalam bacaan kita ini antara Raja Israel dan juga Raja Yehuda yaitu Yosafat, Raja Yosafat sudah memanggil kurang lebih ada 400 nabi untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang niat mereka untuk merebut Ramot Gilead ini. Dan nabi-nabi yang mereka panggil ke istana memberikan penjelasan bahwa mereka akan mendapatkan kesuksesan.
Tetapi kemudian muncul ide dari raja supaya kalau ada nabi lain yang mungkin punya perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, maka mereka sepakat untuk memanggil nabi, yaitu Nabi Mika. Tetapi raja sangsi, apakah Nabi Mika akan menyampaikan sesuai dengan kehendak hati mereka, yaitu yang menyenangkan. Karena sudah beberapa kali mereka meminta penjelasan tentang apa kata Tuhan lewat Nabi Mika, dan Nabi Mika mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan. Kalau apa yang Tuhan katakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan di hati atau di telinga Raja Yosafat, ya Nabi Mika akan mengatakan apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak untuk menyenangkan atau memuaskan hati raja. Tetapi raja merasa bahwa bagaimana? Apakah dia siap untuk menerima apabila apa yang dikatakan oleh Nabi Mika adalah sesuatu yang seperti yang sebelumnya pernah disampaikan, bahwa ternyata kehendak hatinya dengan kehendak Tuhan itu berbeda. Nah benar, setelah Nabi Mika ditanya, sebelumnya diminta untuk datang ke istana dan kemudian diminta untuk memberikan petunjuk dari Tuhan tentang apa yang mereka rencanakan untuk merebut Ramot Gilead. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Mika persis seperti apa yang sudah diprediksi oleh Raja Yosafat, bahwa apa yang Nabi Mika katakan ternyata tidak memuaskan hati mereka. Karena yang mereka inginkan adalah bahwa mereka akan berhasil, mereka akan mendapatkan kabar gembira, yaitu bahwa mereka akan merebut kesuksesan ketika mereka merebut Ramot Gilead ini. Dan apa yang dijawab oleh Nabi Mika lalu di ayat yang ke-17, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, apa yang ingin kita dengar, apa yang ingin kita terima, senantiasa selalulah pasti yang terbaik. Namun apakah segala sesuatu yang baik yang kita ingin dengar dan kita ingin terima dari Tuhan itu sejalan dengan kehendak Tuhan bagi kita? Sebab tentu Tuhan tidak ingin sekedar untuk meninabobokan kita dengan segala kepuasan, kehendak kedagingan kita, sehingga kita merasa wah semuanya nyaman, semua mulus, semua beres, begitulah Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah janjikan bahwa kita akan mengalami perjalanan hidup yang bebas dari segala hambatan dan pergumulan. Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan tetap setia menemani kita, mendampingi kita, dan menopang kita. Bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita tentu ada pergumulan, tentu ada banyak persoalan. Seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi. Kita masih harus bertekun, kita masih harus bergumul dengan segala perjuangan-perjuangan iman, perjuangan-perjuangan spiritual yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami dan hadapi, kita harus siap
bahwa Tuhan juga mengizinkan tantangan itu terjadi di tengah kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita harapan bahwa di tengah segala pergumulan dan tantangan itu, Dia tetap menyertai kita. Maka seperti peringatan Nabi Mika, baik kepada Raja Israel juga kepada Raja Yehuda yaitu Yosafat, bahwa kalau mereka berkehendak untuk menanyakan kepada Tuhan, untuk mengupayakan kepekaan mereka kepada Tuhan tentang apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka harapkan bahwa ada Tuhan di dalamnya, maka serahkanlah sungguh-sungguh sepenuhnya apa yang kita harapkan itu kepada Tuhan. Maka kalaupun seandainya ternyata Tuhan katakan bahwa kita harus siap menghadapi segala tantangan, kita harus siap kalau tiba-tiba pergumulan menghadang kita, kita tidak kecewa dan kemudian tawar hati kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan senantiasa, yakin dan percayalah apapun kendala yang kita temukan dalam perjalanan itu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita, dan di akhir pekan ini kita juga boleh mensyukuri bahwa perjalanan kehidupan kita sepanjang sepekan ini tentu di dalamnya ada tantangan, tentu di dalamnya juga ada pergulatan iman yang kita alami. Tetapi Tuhan bimbing kita sampai di akhir pekan ini dengan segala berkat, kasih, pemeliharaan Tuhan, baik bagi kita pribadi, juga bagi keluarga kita, bahkan persekutuan kita, juga bangsa, negara kita, Indonesia yang kita cintai. Perjuangan itu tentulah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka sebagaimana keyakinan Nabi Mika ketika ia mengatakan bahwa memang tidak selalu, bahwa Tuhan katakan itu selalu yang menyenangkan hati kita, memuaskan keinginan kita dengan segala kemudahan-kemudahannya, itulah yang harus kita katakan. Dan juga itu juga yang harus kita sadari, bahwa hidup ini juga butuh pergumulan, hidup ini juga membutuhkan perjuangan. Sehingga ketika perjuangan itu mencapai pada keberhasilan, ada sukacita yang luar biasa karena kita mengalami bagaimana perjuangan itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Biarlah kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau kita boleh menutup pekan ini dengan penuh rasa syukur karena campur tangan Tuhanlah yang telah membimbing dan menuntun kita, maka yakin juga dan percaya juga bahwa hari esok, lusa, dan seterusnya kasih Tuhan tetap berlaku bagi kita yang mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa menopang kita, tangannya akan senantiasa menatang kita dengan segala berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas mengisi kehidupan di hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ada tantangan pergumulan, ada perjuangan yang harus kami alami dan kami harus gumuli dalam hidup ini. Tetapi di dalam setiap pergumulan dan pergulatan iman, ada tangan Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang memberikan kebaikan bagi setiap orang yang percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Biarlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya
untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Biarlah oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk melihat segala kebaikan Tuhan di balik pergumulan, bahkan di balik duka yang harus kami alami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat senantiasa menyertai kami, keluarga kami, juga bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.